نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada jenis kedua dari fana. Yang pertama fana iradati ma siwa Allah. Yang kedua fana an syuhudi siwa, dari menyaksikan. Dan fana yang kedua itu di dalamnya terdapat kekurangan, bahkan bisa menjadi sebab tergelincirnya seseorang masuk ke dalam ittihad, penyatuan, dan dia adalah fana jenis ketiga. Baik. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa amma an-nu' ats-tsalits mimma qad yusamma fanaa'a fa huwa an yashhada an la mawjuda illa Allah wa anna wujud al-khaliq huwa wujud al-makhluq fala farqa baina ar-rabb wal-'abd. Hadha fana'u ahli ad-dalal wal-ilhad الواقعين في الحلول والاتحاد وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون فإذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun fana jenis ketiga atau jenis ketiga dari hal-hal yang dikatakan sebagai fana adalah hamba mempersaksikan bahwa tak ada yang ada kecuali hanya Allah, hingga keberadaan pencipta adalah keberadaan makhluknya. Tak ada perbedaan antara Rabb dengan hamba.
Ini fana jenis ketiga. Kalau fana yang pertama apa? An irada siwa Allah. Iya. Dia fana an iradati ma siwa Allah. Lenyap dari segala yang diinginkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia cintai kecuali hanya apa yang Allah cintai. Tidak ada yang dia benci kecuali hanya apa yang Allah benci. Tidak ada yang dia ridai kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Iya, ini fana. Dan inilah awal Islam dan akhir Islam. Dan di sini orang berjenjang-jenjang. Adapun fana jenis kedua, fana an syuhudi siwa, lenyap dari menyaksikan selainnya. Ini menyaksikan. Di sini adalah kondisi yang sampai ada orang-orang yang sampai kehilangan akal dalam kondisi ini. Saya tidak saksikan lagi yang lainnya, tidak lihat. Pada saat kondisi kehilangan akal, di situ bisa terjatuh ke dalam pelanggaran. Baik. Adapun fana jenis ketiga yang tadi telah kita baca, hamba menyaksikan bahwa tak ada yang ada kecuali hanyalah Allah, bahwa keberadaan pencipta adalah keberadaan yang dicipta. Tak ada perbedaan antara Rabb dengan hamba. Ini kata beliau fana orang-orang sesat, orang-orang menyimpang, orang-orang yang terjatuh dalam al-hulul wal-ittihad, orang-orang yang terjatuh dalam penyatuan dengan Allah atau Allah menyatu dengan makhluk dalam keyakinannya. Jenis ini adalah fana yang syekh-syekh, pemimpin-pemimpin, guru-guru yang istiqamah di atas agama berlepas dari perkara ini. Pun salah seorang dari mereka mengucapkan kalimat seolah-olah ke situ lafadznya, maka jangan pahami ke situ. Lafadznya saja. Seperti jika salah seorang dari mereka mengatakan ma'ara ghairallah, saya tidak melihat selain Allah, atau la anzuru ila ghairillah, saya tidak memandang, menelaah, memperhatikan kecuali kepada selain Allah, atau yang semisal ini, maka yang diinginkan adalah saya tidak melihat selain Allah. Maknanya saya tidak melihat Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, sembahan selain Dia. Itu maknanya. Tidak lagi yang dilihat sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa, sebagai yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Saya tidak memandang kepada selain Allah. Maksudnya apa? Saya tidak memandang lagi selain Allah dalam bentuk mencintai Dia, takut kepadanya, mengharapkan Dia. Itu maknanya. Jangan diarahkan kepada betul-betul tidak yang dilihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang apa yang dia lihat ini? Oh, berarti itu Allah juga. Oh, bukan itu maknanya. Kalau syekh-syekh yang terkenal istiqamah di atas Quran dan sunnah mengucapkannya. Dan dari awal syekh sebutkan banyak orang yang terjatuh ke dalam kesesatan dari ucapan para ulama yang keliru dipahami. Keliru dipahami. Tapi memang benar. Ada juga yang bukan karena kekeliruan dalam memahami, sebab memang itu adalah prinsipnya. Memang itu adalah pencapaian kondisi dia. Dia sampai meyakini kesesatan dan kesesatan yang sangat mengerikan. Ini seperti tak ada yang ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
misalnya seperti ini, seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, tokoh-tokoh kesesatan, tetapi tetap saja ada saja orang-orang yang goblok tetap menganggapnya sebagai ini orang hebat ini. Orang yang menganggap sudah keberadaan Allah adalah keberadaan makhluknya. Disitulah jenjang ketinggian dalam beragamanya. Orang yang menganggap terserah dia menyembah Allah atau menyembah anjing, sama saja. Sama saja. Sebab keberadaannya adalah itu. Dia mau mengatakan subhanallah atau subhani, maha suci Allah, maha suci saya, sama saja. Jadi dia sudah menganggap dirinya sudah melakukan penyatuan. Jadi kesesatan yang sangat mengerikan. Adapun syekh-syekh yang terkenal istiqamah, kalimat-kalimat mereka banyak salah dipahami. Ini seperti kalimat saya tidak melihat selain Allah. Bukan artinya, maksudnya saya tidak melihat selain Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai yang berhak untuk disembah. Tidak ada lagi yang dilihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memperhatikan lagi, tidak memperhatikan menengok kepada selain Allah. Artinya apa? Saya tidak memperhatikan menengok kepada selain Allah sebagai apa? Yang dia cintai, yang dia besarkan, yang diagungkan. Sebab murni sudah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diarahkan kepada makna fana yang pertama. Syuri Majid. Ini juga dia. La mawjuda illallah. Bahkan dia terjemah, diartikan la ilaha illallah, ini dia. Dalam majalahnya berupa Quran. La mawjuda illallah. Itu tulis judul utama. La ilaha illallah artinya la mawjuda illallah. Itu judulnya. Tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang batil dalam memaknai la ilaha illallah. Kebodohan. Alhamdulillah sudah mampus. Kaum muslimin berkurang. Tokoh-tokoh sesat yang mengajak kepada kesesatan. Ada penerusnya di gua dan Rangka. Itu penerusnya. Dan Rangka itu penerusnya. Dia mengganti Syuri Majid. Orang yang menganggap sudah berpelukan dengan Tuhan. Lihat gobloknya. Kalau dulu ini Rangka ini Muhammadiyah toto. Kalau ceramah pokoknya keluar badinya. Dulu waktu masih pemuda Muhammadiyah, keras betul, lantas bid'ah ini apa semua. Tapi sekarang terjerumus karena semangat saja. Lantas syirik tanpa dasar ilmu yang rasyih, yang kuat. Lantas bid'ah tanpa dasar rasyih yang kuat. Akhirnya terjatuh dan terjatuh. Jadi pemimpin kesesatan. Baik. Jadi dia diarahkan ke makna itu. Sebab apa? Yang namanya pandangan, kalau para ulama berbicara tentang pandangannya, maka pandangan itu berhubungan dengan hati. Orang-orang yang dalam sudah telahnya mengungkap pandangannya, berarti pandangan hatinya. Ketika mereka melihat, saya tidak melihat lagi kecuali saya tidak melihat lagi selain Allah. Berarti apa? Itu pandangan dari hati. Dia tidak lihat lagi selain Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur alam semesta, sebagai yang berhak untuk disembah. Itu pancaran kekuatan hatinya sudah. Jadi kata beliau, "Faman ahabba syai'a aw rajahu aw khafahu
iltafata ilayhi wa idza lam yakun fil qalbi mahabbatun lahu wala raja'un lahu wala khaufun minhu wala bughdun lahu wala ghairu dhalika min ta'alluqil qalbi bihi lam yaqsidil qalbu ay yaltafita ilayhi wala ay yanzura ilayhi wala ay yarahu wa in ra'ahu ittifaqan ru'yatan mujarradah kana kama law ra'a ha'ita wa nahwahu mimma laysa fi qalbihi ta'alluqun bihi. Kata beliau, maka siapa yang mencintai sesuatu atau mengharapkan sesuatu atau dia takut terhadap sesuatu, maka apa? Dia akan mengarah ke situ. Ke sana terpautnya dia. Jika di dalam hatinya tak ada cinta kepadanya, tak ada harapan kepadanya, tak ada takut darinya, tak ada marah karena dia, dan tak ada hal-hal lain yang merupakan ketergantungan hati kepadanya, maka di sana hati tidak akan mungkin memaksudkannya dalam arti menengok terpaut kepadanya. Hati tidak akan melihatnya, memandangnya. Hati tidak akan melihatnya. Walaupun dengan mata semata terlihat. Tetapi karena kosongnya perkara itu dalam hati, dia anggap sebagai sesuatu yang tidak terlihat. Ini seperti orang yang melihat tembok atau yang semisalnya, sesuatu yang hatinya tidak di situ sudah. Iya, dia konsentrasi pada sesuatu yang lain. Iya. Maka walaupun matanya terlihat di situ, dia seolah-olah tidak melihatnya. Jadi ini kondisi-kondisi diarahkan ke situ makna kalimat para ulama. Saya tidak melihat selain Allah. Ini sehubungan dengan hati. Karena hatinya terikat sudah dengan maka yang lainnya dia tidak lihat sudah. Bisa dipahami ya? Baik. Wal masyayikhus salihun radhiyallahu anhum yadhkuruna syai'an min tajrid at-tauhid wa tahqiq ikhlas ad-din kullihi bihaythu la yakunu al-'abdu multafitan ila ghairillah wala nadiran ila ma siwa wala hubban lahu wala khawfan minhu wala raja'an lahu bal yakunu al-qalbu farighan min al-makhluqat khaliyan minha la yanzuru ilayha illa binurillah fabil haqqi yasma' wa bil haqqi yubsir wa bil haqqi yabtish wa bil haqqi yamshi fayuhibbu minha ma yuhibbuhu Allah ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله يرجو الله فيها ولا يرجوها في الله هذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masyayikh, orang-orang soleh, syekh yang soleh radhiyallahu anhum, itu senantiasa menyebutkan sesuatu yang merupakan pemurnian tauhid mereka, yang merupakan perwujudan keikhlasan mereka dalam beragama secara total, di mana kondisi ketika itu hamba lagi tidak terikat, tertarik, melihat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi memandang kepada selainnya, tidak dalam bentuk cinta kepadanya, itu maknanya. Tidak dalam bentuk cinta kepadanya, tidak dalam bentuk takut darinya, tidak dalam bentuk mengharap kepadanya. Bahkan hatinya betul-betul kosong sudah dari makhluk. Kosong dalam perkara-perkara tadi itu. Dalam menyaksikan, ya.
Bukan syuhud ya. Bukan kosong dari akal ya. Kalau itu masuk dalam fana jenis kedua. Perhatikan ya perbedaannya. Iya. Kosong darinya. Dia tidak memandang lagi kepadanya, kepada makhluk, kecuali hanya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan al-haq dia mendengar, dengan al-haq dia melihat, dengan al-haq dia menghamparkan tangannya, dengan al-haq dia berjalan. Bagaimana wujudnya? Maka dia pun akan mencintai dari makhluk ini apa yang Allah cintai. Semata murni. Ini penyatuan keinginan dalam cinta. Iya. Ini fana apa? Jenis pertama. Iya. Sehingga dia mencintai dari makhluk itu apa yang Allah cintai. Semata karena Allah mencintainya. Dia membenci dari makhluk apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dia membelanya, dia menolongnya apa yang Allah Subhanahu wa taala bela dan tolong. Dia memusuhinya dari makhluk itu apa yang Allah Subhanahu wa taala musuhi. Dia takut kepada Allah fiha, sehubungan dengan makhluk. Sementara dia tidak takut kepada makhluk fillah, dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan itu? Takut kepada Allah fiha, takut kepada Allah pada makhluk, dan tidak takut kepada makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah pada makhluk, dan tidak takut kepada makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua gampang ya. Tidak takut kepada makhluk fillah. Ketika berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut pada makhluk. Terus dia takut kepada Allah fiha, pada makhluk. Artinya takut kepada Allah fiha, pada makhluk. Iya, pada hal-hal yang berhubungan dengan makhluk. Iya, misalnya mengharap kepada makhluk, ada muamalahnya pada makhluk itu ya, dia takut kepada Allah. Kian wa yarjullaha fiha wa la yarjuha fillah. Mereka mengharap kepada Allah fiha, sehubungan dengan makhluk, dan mereka tidak mengharapkan makhluk fillah, pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Mengharap kepada Allah fiha. Pada muamalahnya, hal-hal yang berhubungan dengan makhluk, dia tidak harapkan. Harapannya bukan kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada berkas misalnya dia mensodorkan, maka harapan yang merupakan penghambaan itu hanya kepada Allah, bukan kepada pimpinan atau bos yang akan menandatangani. Dia tidak akan serahkan harapannya ke situ pada makhluk. Ini apa? Dia mengharap hanya kepada Allah pada makhluk. Dan dia tidak pernah mengharap kepada makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharap menyerahkan kepada makhluk. Inilah kata beliau, siapa yang seperti ini, inilah dia. Siapa yang hatinya seperti ini, inilah hati yang salim. Dan datang nantinya di hari kemudian, masuk ke dalam surga, datang kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini fana yang pertama. Inilah al-hanif, al-muwahhid, orang yang betul-betul menghadap hanya kepada Allah, jauh dari selainnya. Betul-betul mengusahakan memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula makna muslim. Selamat dari yang lainnya, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min. Ini pula makna iman yang sebenarnya. Iman tegar, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ini al-muhaqqiq, tahqiq perwujudan yang sebenarnya dari tauhid, ini dia. Ini pula lah al-arif. Orang yang sampai ke dalam jenjang ma'rifah namanya arif. Inilah arif yang sebenarnya. Orang yang arif yang mempunyai ma'rifah sebagaimana yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Sesuai dengan hakikatnya mereka, sesuai dengan tauhidnya mereka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, setiap uraian-uraian
dalam pembahasan fana ini sama dengan uraian-uraian dalam pembahasan sebelumnya. Iya, mengarah kepada gimana cinta, harapan, takut, ridha, dan yang semakna dengan ini murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selainnya. Yang adapun selain Allah maka disikapi karena Allah. Kita cintai karena Allah. Kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang ketiga yaitu fana dalam al-wujud, keberadaan, kata beliau huwa tahqiqu ali fir'aun wa ma'rifatuhum wa tauhiduhum kal qaramitah wa amsalihim. Adapun fana jenis ketiga itu yaitu fana lenyap dalam wujud, keberadaan, sehingga menganggap tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah, tidak ada keberadaan ini kecuali hanyalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahqiq agama Firaun dan para pengikutnya. Disinilah makrifahnya mereka. Disinilah tauhidnya mereka. Iya. Dari kalangan yang mengaku umat Muhammad SAW seperti Al-Qaramitah. Ya, kelompok batini ya. Ini kelompok kebatinan. Iya. Qaramitah. Dan yang semisal mereka. Ini apa? Tarekat-tarekat seperti ini ya, tarekat-tarekat batini ya, kebatinan. Iya. Yang kesesatannya sangat nampak. Sangat nampak. Perhatikan istilah kebatinan itu, kelompok-kelompok kebatinan. Ini jelek. Orang berbilang begini sama sebuah kelompok. Bukan dia kelompok sesat, hanya kelompok kebatinan yang mengajarkan ilmu kebal. Orang ini tidak paham agama, tidak tahu mana sesat. Katanya hanya kelompok kebatinan saja, bukan aliran sesat. Hanya kelompok kebatinan yang mengajarkan ilmu kebal. Ajarannya saja sudah ajaran sesat. Kelompok AHA ini Deng Ahok yang mati konyol. Saya dalam melihat kesesatan tidak mempunyai timbangan mana sesat, mana yang benar. Kalau orang tidak kembali kepada fitrahnya, kepada cahaya Quran dan Sunnah, dia tidak akan bisa melihat mana sesat, mana yang batil. Orang kembali kepada perasaan, kepada mimpi, kepada adat istiadat, kepada kata orang, apalagi pikiran-pikiran barat, orang-orang kafir dalam berbagai bentuknya, kata guru, kata ini, kita tidak akan bisa tegar dalam melihat kebenaran. Tidak akan bisa tegar dalam melihat kebenaran. Orang tidak akan bisa tegar kecuali harus memang menuntut ilmunya dari awal, hanya mencari sumber yang benar, Quran, Sunnah, dengan paham yang dipahami oleh orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, muridnya sahabat. Demikian ilmu ini diwarisi oleh turun temurun para ulama. Sebab Allah yang menjamin, Nabi SAW menjamin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus kata Nabi. Ta'ifah, sekelompok min ummati, dari umatku, zahirina 'alal haqq, nampak di atas al-haq. Terus menerus sampai sekarang. Zahirina 'alal haqq, nampak di atas al-haq.
La yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihinya. Terserah dari selisihi, di ini, di itu. Tidak membahayakan mereka. Wala man khadalahum. Tidak membahayakan juga orang-orang yang meninggalkan mereka. Sampai kapan kelompok ini ada? Hatta ya'ti amrullah. Sampai datangnya amrullah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini detik-detik terakhir hari kiamat. Terus menerus ada. Sifatnya mereka nampak di atas al-haq. Itu sifat. Iya. Mereka tidak dikenal dengan yayasan. Tidak dikenal dengan pondok pesantren. Tidak dikenal dengan dar ini, dar itu, ma'had ini, ma'had itu. Bukan itu dikenalnya mereka. Iya. Tapi pengenalan mereka yang utama adalah zahirina alal haq. Mereka nampak di atas al-haq. Al-haq itu yang datang dari Allah. Iya. Al-Quran, sunnah. Iya. Sesuai dengan pahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disitulah ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu ilmu. Ilmu itu apa? Firman Allah. Apa sabda Rasulullah? Apa petunjuk ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jenis yang ini, jenis tahqiqnya Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi ada juga ma'rifat. Fir'aun itu sampai ke dalam jenjang ma'rifat. Iya. Sampai ke dalam jenjang ma'rifat dalam beragama. Iya. Yang dengannya dia tidak. Iya. Dia mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan menganggap keberadaan semuanya adalah keberadaan Tuhan. Wa amma an-naw' alladhi alayhi atba'ul anbiya fa huwa al-fana'ul mahmud alladhi yakunu sahibuhu mimman athna Allah alayhim min awliya'ihi al-muttaqin wa hisbihi al-muflihin wa jundihi al-ghalibin wa laysa muradul masyayikh was-salihin bihadha al-qawl anna alladhi arahu bi'aynihi min al-makhluqat وهو رب الأرض والسماوات فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun jenis fana yang pengikut para nabi berada di atasnya, maka itu adalah fana al-mahmud yang dipuji. Mana pemilik fana ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji. Dari wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa. Dialah hizbullah, orang-orang yang beruntung. Dialah jundullah, tentara Allah yang pasti akan menang. Kefanaannya itu hakikat dari la ilaha illallah. Hakikat dari ibadah. Hakikat dari ubudiyah. Itu yang kita bahas dari awal sampai saat ini. Kalau diistilahkan sebagai fana. Yang boleh persingkat dengan fana an iradati ma siwallah. Lenyap dari menginginkan semua. Apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau tegaskan lagi, bukan maksud dari para syekh dan orang-orang soleh dengan ucapan ini bahwa saya tidak melihat selain Allah lagi. Bukan maksudnya bahwa yang dia lihat dengan matanya dari makhluk-makhluk ini.
bahwa yang dilihat dengan matanya dari makhluk ini adalah Rabb-nya alam semesta ini. Bukan ya? Jelas ya? Ini sudah dijelaskan oleh Syekh. Sebab kalau ini, yang seperti ini tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang yang betul-betul tenggelam dalam kesesatan dan kerusakan. Kerusakannya bisa dilihat dari dua. Apakah karena rusak akalnya atau karena rusak keyakinannya. Jadi, orang yang seperti ini itu terombang-ambing dalam di antara kegilaan dan penyimpangan. Rusak akal, gila. Rusak keyakinan, menyimpang. Iya, tidak ada yang mengucapkan ini kecuali yang ini. Siapa yang sampai fanaknya, ma'rifatnya sampai ke sini, kalau tidak gila, maka jadi orang yang sesat, menyimpang. Hanya dua saja keadaannya. Dua keadaannya. Dan ini nyata. Iya. Adapun, lihat lebih jauh kata beliau, semua masyaikh dalam agama, orang-orang yang dijadikan panutan dalam beragama, itu seluruhnya bersepakat sebagaimana yang telah disepakati oleh pendahulu umat ini, imam-imam umat ini, salafus saleh. Mereka sepakat bahwa apa? Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan ciptaannya. Bahwa pencipta itu tidak menyatu dengan ciptaannya. Mereka sepakat seluruhnya bahwa sama sekali tidak ada pada makhluk ini sesuatu pun dari zatnya Allah. Diri Allah sama sekali tidak ada sedikit pun juga ada pada makhluk. Sebaliknya, tidak ada pada Allah sesuatu pun dari makhluk itu. Makhluk ini jamaah, apapun makhluk yang kita lihat ini, sama sekali tidak ada sedikit pun dari makhluk itu, tidak ada yang merupakan zatnya Allah. Demikian pula zatnya Allah sama sekali tidak ada pada makhluk sedikit pun juga. Itu keyakinan. Itu prinsip itu. Siapa yang menganggapnya menyatu seluruhnya atau sebagiannya menyatu, itu sudah merupakan kesesatan yang sangat menjijikkan. Ini sepakat. Murid-murid Rasulullah SAW, muridnya mereka, imam-imam kaum muslimin dan syekh-syekh. Ini yang beliau maksudkan dengan syekh di sini, yang dikenal dengan syekh tarekat. Syekh tarekat yang benar jalannya. Dikenalnya mereka dengan syekh. Hanya syekh tidak sebutkan, beliau hanya mengatakan masyayikh, para syekh. Mereka sepakat di atas apa yang disepakati oleh imam-imam kaum muslimin, para sahabat dan murid-muridnya mereka. Apalagi keyakinan mereka bahwa wajib mengesahkan, memurnikan al-qadim dari al-hadid. Ini istilah maksudnya dari dia yang maha terdahulu, ada sejak dulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istilah qadim ini tidak cocok. Dari al-hadid yang baru muncul kemudian. Artinya makhluk. Bahwa wajib tamyiz, membedakan antara pencipta dengan makhluknya. Ucapan ini kata beliau sangat banyak. Dari ucapan mereka. Kalau mau dikumpul sangat banyak. Baik, dengan demikian selesai pembahasan. Apa pembahasan kita ini? Pembagian 3 jenis fana. Kenapa dibahas 3 jenis fana? Apa asal pembahasannya? Sesatnya orang karena salah dalam memahami istilah syekh-syekh. Yang global dia pahami tertentu. Makanya syekh berjelas fana itu begini-begini. Ini fana ini. Jelas ya? Baik. Jadi istilah fana. Kemudian nanti ada istilah yang selanjutnya istilah farq, al-jam' al-farq, al-farq wal jam'. Ini ada istilah juga. Kalau orang belajar pendalaman ma'rifatullah itu akan diperkenalkan dengan istilah farq dan jam'. Ya, farq dan jam'. Jam' mengumpul, farq memisah, berpisah. Ini juga istilah. Kapan salah digunakan maka bisa terjerumus. Baik.
Bolehkah kita mendoakan kematian pada orang-orang pemimpin kesesatan? Doakan kematian, ya boleh saja. Doakan kematian supaya kaum muslimin beristirahat darinya. Semoga Allah cepat mewafatkannya. Iya. Yang tidak boleh mendoakannya, tidak boleh memastikannya bahwa dia itu masuk neraka. Iya. Melaknatnya, menjaminnya bahwa tidak akan mungkin dapat hidayah lagi. Jangankan doa kita, doanya Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud, Nabi sampai terluka. Iya. Para sahabat Uhud, iya. Ini pahlawan-pahlawan Uhud itu luar biasa. Nabi doakan laknat bagi mereka. Orang-orang musyrikin yang memimpin itu, pemimpinnya Uhud. Kemudian bersamaan dengan doa itu diaminkan oleh sahabat. Dalam sholat lagi. Tapi bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Laisa laka minal amri syai'." Sama sekali tidak ada urusanmu ya Muhammad sedikit pun juga dalam perkara ini. Apakah Allah mau beri hidayah atau Allah mau sesatkan, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi, Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknat si anu dan si anu. Berarti apa? Didoakan, tidak akan mungkin dapat hidayah sudah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Adapun kematian beda kan? Kita diwafatkan, dimatikan supaya kaum muslimin istirahat darinya. Wallahu a'lam, itu tidak mengapa. Nah, yang didoakan Nabi dalam itu ternyata di kemudian hari Islam dia. Mereka Islam dan memperbaiki Islamnya. Dalil terus menerus ada sekelompok dari umatku nampak di atas al-haq. Bukan tegar ya, bukan tegar di situ. Nampak zahirina alal haq, nampak di atas al-haq. Ini dipakai juga oleh kelompok-kelompok dalam Islam, sehingga walaupun mereka dicela, disebutkan penyimpangan mereka, maka mereka mengatakan inilah janji Nabi SAW. Benar, inilah janji Nabi. Nabi SAW pernah bilang, kalau kamu melihat orang-orang yang berdalil dengan mutasyabih dari ayat-ayat, maka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fahdaruhum, maka tinggalkan mereka. Ini kan orang berdalil-dalil dengan mutasyabih. Berdalil dengan cara mutasyabih, benar, itu dijanjikan Nabi. Jadi cara mereka berdalil dengan cara seperti itu di atas kesesatan. Di atas kesesatan kelompok, jelas di atas kesesatan misalnya. Tapi terus ia menganggap dirinya di atas kebenaran, dengan berdalil di atas ini. Ini salah. Sebab ayat hadis itu tidak menunjukkan hal itu. Nabi mengatakan zahirina alal haq. Mereka zahirin, nampak di atas al-haq. Artinya apa? Bukan sekadar mengetahui al-haq, mengamalkan, tapi mereka kokoh di atas al-haq. Sementara mereka jauh dari al-haq. Kalau dikatakan menyimpangkan berarti jauh dari al-haq. Cukup. الله أكبر
أي